Bagaimana keadaan kalian? Sehat. Nah, jadi hari ini kita belajar. Nah, sebelum kita memulai dulu kegiatan kita, belajar kita, ya, sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, silakan di depan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan baik semua Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya, yang dipimpin oleh si Delta dulu. Dan yang lain silakan berdiri di tempat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Nah, semuanya hadir? Hadir, Pak. Ada yang absen ya? Iya, Pak. Baik. Sudah disiapkan alat tulisnya untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah dibawa buku paketnya? Sudah, Pak. Baik. Kemarin pada minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks prosedur, ya kan? Iya, Pak. Nah, teks prosedur. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Coba unjuk tangan siapa yang tahu apa itu kira-kira teks prosedur? Iya, Pak. Silakan, Semina. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Betul, bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ya. Nah, pada teks prosedur itu tentunya ada struktur, ada strukturnya, ada susunannya, sama seperti dengan teks-teks yang lain. Ya, sama dengan seperti teks yang lain. Ya. Nah, kira-kira strukturnya ada yang tahu? Struktur teks prosedur? Ya, silakan. Struktur teks prosedur yang pertama tujuan, yang kedua bahan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat hasil. Ya, ada 4. Ya, ada 4 yaitu pertama tujuan, yang kedua Alat dan bahan. alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang terakhir Kesimpulan. kesimpulan. Nah, jadi saat ini pada hari ini pada materi ini kita
meneruskan dari materi itu. Kegiatan kita yaitu menulis teks prosedur. Kita menulis teks prosedur itu. Kita menulis dia sesuai dengan kerangkanya tadi, sesuai dengan strukturnya. Ya. Jadi perlu ada kesepakatan kita, ya, bahwa dalam menulis teks prosedur ini, ya, tentu semua ada kerjasama. Ya, semua kelompok harus kerja sama. Harus kerjasama. Nah, ini tadi pengertian teks prosedur itu, ya. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan, ya, secara berurutan. Nah, tujuannya menulis teks prosedur. Nah, kira-kira apa tujuannya? Silakan dibaca oleh Teks prosedur berdiri. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca. Nah, itu dia tujuan kita menulis teks prosedur ini, ya, untuk memberikan informasi, ya, kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu kegiatan, sehingga orang tersebut, pendengar atau pembaca, bisa mengikuti langkah-langkah itu, ya, bisa mengikuti langkah-langkah itu. Nah, sepertinya halnya bahwa jenis teks lainnya juga memiliki struktur. Nah, jadi kita sudah menyebutkan, ya, struktur teks prosedur itu. Yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan. Ya. Silakan dibaca bagian tujuan ini 1, 2, 3 secara serentak. Bagian tujuan juga dapat disebut bagian pembuka atau pengantar. Dalam bagian ini disampaikan informasi terkait hal apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dia bagian tujuan ini, isinya ini. Ya. Dia isi daripada tujuan ini. Sama halnya dengan pengantar. Pengantar yang disampaikan atau informasi yang akan disampaikan. Nah, bagian selanjutnya, struktur berikutnya yaitu alat. Nah, silakan dibaca alat ini 1, 2, 3. Bagian alat dan bahan juga disebut bagian material, berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bagian ini belum tentu dijumpai di setiap teks prosedur. Misalnya teks prosedur yang berisi langkah melakukan sesuatu yang hanya berisi langkah-langkah saja tanpa adanya material. Nah, struktur kedua itu adalah bagian alat. Bagian alat ini tidak semua teks prosedur ada alat. Ya. Kenapa? Kalau contohnya teks prosedur ini mengenai dia
contohnya melakukan. Kalau melakukan itu tentu tidak menggunakan alat. Tapi kalau dia contohnya membuat, ya, kalau membuat sesuatu, itu dalam membuat sesuatu kita membutuhkan yang namanya alat. Itu dia. Ya. Yang langkah strukturnya berikutnya adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah ini yang harus atau proses untuk melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan atau sesuatu yang lain yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tadi di atas. Ya, untuk mencapai tujuan itu tentu ada langkah-langkahnya. Baru nanti yang terakhir adalah penutup. Penutup itu adalah penegasan ulang dari proses pembuatan sesuatu tadi. Itu dia. Cara menulis teks prosedur. Kita akan menulis nanti teks prosedur. Ya kan? Nah, itu nanti kegiatan kita menulis teks prosedur. Nah, tentu anak-anak kami masih ada yang kurang paham, ya, bagaimana cara menulis teks prosedur itu. Ya, tentunya dalam menulis teks prosedur itu, nah, ada dia langkah-langkahnya juga. Ya. Nah, langkah pertama, apa langkah pertama? Menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Anda bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Nah, itu dia langkah pertama. Kita menentukan topiknya. Hal apa yang kita buat. Ya. Langkah kedua, apa langkah kedua? Menentukan tujuan teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Ada tujuan, ya. Ada tadi pada strukturnya, ya kan? Nah, ada tadi tujuan. Ya. Apa tujuan kita membuat teks prosedur itu? Ya kan? Nah, apa tujuannya? Yang ketiga, apa yang ketiga? Mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Kita mengumpulkan informasi, kita mencari, ya, informasi-informasi, ya, untuk membuat sesuatu itu. Ya. Nah, kita mencari bisa melalui media cetak dan media elektronik. Kalau dia itu media cetak, apa itu contohnya media cetak? Seperti buku paket. Ya, seperti buku paket itu media cetak. Kalau dia media elektronik, apa contohnya? Melalui handphone. Betul. Ya. Itu dia. Nah, yang keempat, Menyusun kerangka kalimat. nah, menyusun kerangka kalimat. Kita mulai mengkonsep teksnya. Ya. Yang kelima, Mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. setelah kita menyusun kerangkanya, kita mengembangkan informasi itu ke dalam langkah-langkah membuat teks prosedur. Baru nomor 6, apa nomor 6? Koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap
kita baca ulang. Siapa tahu ada kalimat yang mengandung makna ambigu, mengandung makna ganda. Biar pembaca, biar pendengar itu tidak merasa bingung apa yang kita sampaikan. Kalau sempat langkah-langkahnya itu salah, maka hasil yang kita buat nanti tidak mencapai hasil yang maksimal. Ya kan? Nah, itu. Nah, yang ketujuh, Menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimat yang jelas. setelah kita perbaiki tadi, setelah kita koreksi, baru kita menulis teks naskah prosedur itu secara utuh. Itu dia langkah dalam menulis teks prosedur. Tentunya dalam menulis teks prosedur ini ada kaidah kebahasaan. Apa saja bahasa yang digunakan. Nah, apa saja kaidah kebahasaan? Satu, Kata imperatif dibentuk oleh akhiran kan, di, dan partikel nah. ada akhiran. Sudah pernah dipelajari akhiran? Sudah. Ada akhiran kan, ada akhiran i, ya, dan ada partikel lah. Itu adalah partikel, bukan akhiran. Itu partikel. Yang kedua, apa yang kedua? Menggunakan pernyataan imperatif. Ada pernyataan imperatif. Ada dia berupa saran. Ya. Ada dia berupa saran. Itu dia pernyataan imperatif. Ya. Yang ketiga, Menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan seperti dan serta dengan. ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya, konjungsi kata penghubung. Ya, ada penghubung menggunakan kata dan de. Yang keempat, Apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang bahan dan alat yang dipakai. inilah di sini digunakan tadi penggunaan alat itu. Kalau dia bentuk prosedurnya itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Ya. Ada dirinci di situ apa saja bahan-bahan yang akan digunakan. Ya. Apakah kalian sudah pernah menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu hal kepada orang lain? Nah, bagaimana cara kamu dalam menjelaskan langkah-langkah itu? Dimulai dari mana? Dimulai dari jual. Baru ada alat dan bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang terakhir Kesimpulan. Nah, sekarang karena sudah memahami cara menulis teks prosedur, ya, kita akan nanti menonton sebuah video. Berdasarkan video itu nanti kalian menulis dan membuat langsung teks prosedur itu memperagakan yang ada di video ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan ditonton videonya.
Cara menanam seledri di pot. Seledri merupakan jenis sayuran daun yang biasa digunakan sebagai pupuk. Selain itu, seledri juga bermanfaat sebagai obat herbal. Negara Cina, Jepang, dan Korea juga menggunakan batang tanaman ini sebagai sayuran. Sedangkan di Indonesia sendiri tanaman ini diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda dan digunakan sebagai bumbu penyedap sup atau lalap. Sedangkan di Eropa sendiri, semua bagian tanaman seledri baik daun, batang, dan bonggolnya dimanfaatkan. Seledri juga merupakan tanaman obat herbal yang terbukti dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Seledri disebut-sebut sebagai sayuran antihipertensi. Selain itu, manfaat lainnya adalah sebagai diuretika, peluru, anti rematik, dan dipercaya dapat menambah nafsu makan. Bagian umbi memiliki khasiat yang sama dengan batang dan daunnya, namun juga dapat digunakan sebagai pembangkit gairah seksual. Bagi Anda ibu rumah tangga, pasti sudah familiar dengan tanaman yang satu ini. Seledri wajib hadir sebagai pelengkap makanan khas Indonesia seperti soto, bakso, dan sup. Seledri juga relatif mudah ditanam, alih-alih ketimbang harus selalu membelinya di pasar. Mengapa tidak mencoba untuk menanam sendiri di rumah? Berikut 5 cara menanam seledri dengan batang di dalam pot. 1. Menyiapkan bibit tanaman. Langkah awal saat akan menanam seledri dengan batang sendiri di rumah adalah tentu Anda harus menyiapkan bibit tanaman. Tidak perlu bingung, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Cukup kunjungi pasar tradisional terdekat, lalu kemudian beli satu ikat seledri cabut yang masih terdapat akarnya dan yang masih segar. Setelah memperoleh bibit seledri yang diperlukan, maka untuk tahap selanjutnya Anda bisa mengikuti langkah-langkahnya. Biasanya satu bonggol tanaman seledri akan terdiri dari banyak tunas anakan. Maka terlebih dahulu pisahkan anakan seledri agar tentunya kita dapat memperoleh tanaman indukan yang berjumlah banyak. Bersihkan bagian bonggol tanaman yang kotor. Kemudian potong batang tanaman yang tua. Jangan dibuang, Anda bisa menggunakannya sebagai sayuran atau lalapan. Sisakan hanya tunas muda, lakukan dengan hati-hati dan jangan merusak akar. Setelah itu isikan air ke dalam gelas air mineral. Tusuk bagian bonggol dengan tusuk gigi pada 4 penjuru bagian. Kemudian masukkan bibit tadi ke dalam gelas air mineral, maka akar dan sebagian bonggol akan terendam, sedangkan tunasnya akan berada di permukaan gelas. Tambahkan larutan nutrisi atau pupuk daun ke dalam media air di dalam gelas. Setelah tunas muda baru tumbuh 2-3 buah, maka Anda dapat memindahkannya ke media tanam di dalam pot. 2. Menyiapkan media tanam. Sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu Anda harus menyiapkan media tanam. Seledri menghendaki media yang subur, gembur, dan poros. Gunakan media tanah, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Ayak semua media dan ambil bagian halusnya saja. Kemudian campur media hingga rata. Setelah itu, masukkan media ke dalam pot tanam. Anda bisa menggunakan pot plastik dengan diameter 25-35 cm. Lubangi bagian dasar pot agar air siraman tidak mengenai media. Masukkan media tanam ke dalam pot, isi hingga permukaan pot penuh dan padat. Setelah itu, diamkan media tanam selama 1 minggu, baru kemudian seledri dapat ditanam. 3. Menanam seledri dengan batang di dalam pot. Setelah media dan bibit siap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman seledri. Buat tanam pada media di pot. Sesuaikan kedalaman lubang tanam dengan tinggi tanaman dan panjang akar. Kemudian lakukan penanaman dengan memasukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tanaman harus tegak dan kokoh agar tidak gampang roboh, apalagi saat masa awal pindah tanam. Usahakan permukaan bonggol tidak tertutup media semua. Setelah itu, lakukan penyiraman hingga air keluar dari lubang bagian bawah pot tanaman. Letakkan pot di tempat yang teduh pada awal masa tanam. Setelahnya, Anda dapat mengeluarkannya ke tempat yang terkena cahaya matahari penuh. 4. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan pada tanaman seledri relatif tidak sulit. Penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika media masih basah dan lembab, maka sebaiknya tidak perlu disiram. Sedang untuk pemupukan, sebenarnya tidak perlu dipupuk kimia. Namun, cukup tambahkan pupuk kandang pada media atau pupuk organik lain yang memiliki kandungan nitrogen tinggi. Tanaman seledri juga dikenal tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman.
Karenanya tidak terdapat gejala serangan hama atau penyakit, sebaiknya tanaman yang terkena segera dibuang agar tidak menulari yang lain. Hindari penyemprotan menggunakan pestisida kimia, karena residunya akan sangat berbahaya jika tertelan saat dikonsumsi. 5. Panen. Tanaman seledri dapat dipanen pada umur 60-70 hari setelah tanam. Panen dapat dilakukan jika tinggi tanaman telah mencapai 20-30 cm. Panen dilakukan saat pagi hari pada pukul 7-9 pagi atau sore hari pada pukul 4-6 sore. Jika hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka sebaiknya panen dilakukan dengan memotong bagian batangnya saja dan sisakan bagian bonggolnya. Pemotongan ini akan merangsang pembentukan tunas baru sehingga Anda tidak perlu lagi melakukan penanaman ulang. Demikian cara menanam seledri dengan batang di dalam pot. Cukup mudah bukan? Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, sudah dilihat videonya? Sudah. Jadi kita menulis teks prosedur itu dan kita memperagakan video itu, ya, kita menanam, ya, tanaman seledri di pot. Kira-kira bahannya sudah disiapkan? Sudah. Sudah? Nah, karena alatnya sudah disiapkan, nanti kita bekerja. Silakan bekerja secara bersama-sama, ya. Tidak boleh ada siswa yang diam, ya. Nanti akan saya berikan nilai. Saya akan nilai siswa yang aktif dan siswa yang diam, tidak aktif, ya. Nah, jadi waktu pengerjaannya kita kasih berapa menit? Berapa menit kita kasih? Selesai 45 menit? Selesai ya? Berarti kita kerjakan selama 45 menit. Setelah itu nanti kita akan presentasikan di depan. Bisa? Bisa, Pak. Nah, silakan dimulai.
Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita coba presentasikan di depan ya dari hasil kelompok yang telah kita kerjakan. Sudah siap kan? Sudah, Pak. Nah, saya minta kelompok ya apa nama kelompoknya ini? Nah, saya minta kelompok cerpen untuk tampil ke depan, membawa hasil produknya dan membacakan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Yang lain mendengarkan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5, nama kelompok kami cerpen, kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Nama-nama kelompok kami yang pertama Wawan Berkajai, satu Efrem, Novi, dan Akal. Yang telah kami apa tujuannya menanam seledri di dalam polybag merupakan teknik budidaya skala kecil yang bisa dilakukan seseorang di rumah. Itu sebelum kita masuk ke dapat yang harus kita tahu yaitu yang pertama alat dan bahan. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahannya, itu yang pertama bibit seledri, yang kedua polybag, yang ketiga tanah subur, dan yang keempat air. Langkah-langkah dari kepada kami, perkenalkan kami dari kelompok 5, nama kelompok kami cerpen. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Nama-nama kami yaitu yang pertama Wan Berkat, yang kedua Efrem, yang ketiga Novi, yang keempat Atta. Judul yaitu menanam tanaman seledri. Sebelum itu kita harus tahu tujuannya. Tujuan menanam seledri yaitu
merupakan teknik budidaya skala kecil yang bisa dilakukan seseorang di rumah. Yang kedua, alat dan bahan. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya seperti bibit seledri, polybag, tanah subur, dan air. Tentu langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan. Pilih lokasi penanaman yang mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, bersihkan tanah dari gulma dan sampah lainnya. Yang kedua, persiapan bibit. Siapkan bibit seledri yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga, penanaman. Lubangi media tanaman sedalam 2-3 cm tepat di tengah. Yang kedua, media tanaman untuk penempatan bibit atau anakan seledri. Masukkan bibit atau anakan seledri ke dalam polybag pada tanah yang sudah dilubangi secara berhati-hati. Tutup lubang tanaman dengan tanah secara penanaman dan ratakan permukaannya. Pastikan bibit berada pada kedalaman yang tepat dengan akar berkubur dalam tanah. Yang keempat, perawatan. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari genangan air. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jaga kebersihan sekitar tanaman dengan membersihkan gulma dan sampah. Siram sampai lembab. Yang keempat, penutup. Kami dapat menanam seledri ini dengan baik, mudah dan cepat. Semoga berhasil. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan dari kelompok yang lain, ada? Tidak ada. Nah, silakan beri aplaus kepada. Nah, saya minta satu kelompok lagi, yaitu kelompok drama, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok drama. Nama-nama kelompok kami, pertama Liberty Labele, 2 Winardia Janoto, 3 Ires Cahyani Labele, 4 Anda Solomas Labele, dan Yanto Barjobaik Labele. Pertama-tama, untuk tes ini kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan kita. Pertama, tujuannya yaitu untuk menanam seledri di dalam polybag, merupakan teknik budidaya skala kecil yang bisa dilakukan seseorang di rumahnya. Kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami siapkan pertama bibit seledri, 2 polybag, 3 tanah subur, dan air. Langkah-langkahnya, pertama, persiapan bahan. 1. Pilih lokasi penanaman yang mendapatkan sinar matahari cukup. 2. Bersihkan tanah dari gulma dan sampah lainnya. Persiapan bibit. 1. Persiapkan bibit seledri yang sehat dan berkualitas. Penanaman. 1. Bagi media tanam lubangi media tanam sedalam 2-3 cm tepat di tengah media tanam untuk penempatan bibit atau anakan seledri. 2. Masukkan bibit atau anakan seledri ke dalam polybag tanah yang sudah dilubangi secara cantik. 3. Tutup lubang tanaman dengan tanah secara perlahan dengan ratakan permukaannya. 4. Pastikan bibit berada pada dalaman yang tepat dengan akar terkubur dalam tanah. Terakhir, perawatan. 1. Siram tanaman secara teratur, tetapi hindari genangan air. 2. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. 3. Jaga kebersihan sekitar tanaman dengan membersihkan gulma dan sampah lainnya. Dan terakhir, siram sampai lembab. Penutup, kita
Semoga berhasil. Ada yang berkenan? Tidak ada. Silakan berikan aplaus kepada Tiga. Nah, jadi apa kira-kira ya kendala dan keuntungan kalian saat kita menulis atau mengerjakan teks prosedur ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Yaitu cara pengerjaannya sedikit terburu-buru karena waktunya agak singkat. Ya. Cara pengerjaannya agak terburu-buru karena agak singkat. Kira-kira keuntungannya apa? Siapa yang bisa memberikan keuntungannya? Saya Ya, silakan. kami langsung menuangkan ide-ide kami. Nah, dapat menuangkan ide-ide. Nah, seperti dapat menuliskannya sendiri, dapat mengerjakannya sendiri. Nah, baik. Sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ya, pada materi kita selanjutnya, pada pertemuan nanti berikutnya kita mempelajari teks berita. Kita mempelajari teks berita. Sudah pernah dengar berita? Sudah. Di mana pernah didengar? Di televisi. Selain itu di handphone ya. Nah, itu nanti di pertemuan kita berikutnya silakan ya tonton berita dan akan saya tanyakan apa berita yang kamu tonton. Bisa dipahami? Iya. Baik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, silakan. Nah, demikianlah pertemuan kita. Ya, terima salam saya. Selamat siang.